Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk sekarang pada bab yang baru, halaman 537 jilid pertama, yaitu rukun keempat, rukun iman yang keempat, iman kepada para rasul, iman kepada para rasul ya. Halaman 537. Al-iman bir rusul ya. Dan kita sudah melewati iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Sekarang iman kepada para rasul ya. Adapun urgensinya iman kepada para rasul ada beberapa ya, di antaranya ini termasuk rukun iman ya. Termasuk rukun iman. Artinya apa? Jika seorang beriman dengan 5 rukun iman tapi dia tidak beriman kepada Rasul, maka imannya tertolak ya. Imannya tertolak. Dan dalil akan bahwasanya rukun termasuk rukun iman adalah beriman kepada para rasul sangat banyak. Saya nukilkan situ seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya ya. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan logika tentang 6 rukun iman, yaitu beriman kepada Allah ya. Allah kemudian melalui apa? Para malaikat ya. Malaikat untuk menyampaikan apa? Firman Allah, menyampaikan melalui malaikat untuk menyampaikan apa? Firman Allah. Firman Allah maksudnya kitab suci. Firman Allah yaitu kitab suci. Kitab-kitab suci kepada para rasul. Para rasul ya. Jadi secara urutan memang beriman kepada para rasul ada yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ini secara logika urutan. Jadi Allah menyampaikan kitab firman-firmannya kepada para rasul melalui para malaikat. Baik. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Makanya urutannya selalu demikian. Akan tapi kebajikan yang sesungguhnya adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada para nabi. Tapi demikian juga di antara urgensinya yang kedua, jika tidak beriman kepada salah satu rasul, kepada satu rasul saja, dianggap tidak beriman kepada seluruhnya. Beriman kepada seluruhnya. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada seluruh rasul. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 285 kata Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari para rasul, yaitu kami beriman dengan seluruhnya. Kami beriman dengan seluruhnya. Siapa yang tidak beriman pada rasul saja dianggap telah kufur kepadanya. Di antara bukti akan hal ini, lihat halaman 539. Allah mengatakan, kadzabat qaumun nuhunil mursalin. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh berapa rasul? Cuma satu, Nabi Nuh alaihissalam saja. Tetapi Allah menganggap siapa yang tidak beriman kepada Nabi Nuh dianggap telah
kufur kepada seluruh rasul. Sampai Nabi Muhammad SAW. Semua rasul dianggap telah dikafirkan oleh kaum Nabi Nuh. Demikian juga kadzabat 'Adun al-mursalin. Sungguhnya kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum 'Ad cuma Nabi Hud. Satu nabi aja dia dustakan, tetapi dianggap telah mendustakan seluruh rasul. Demikian juga kadzabat Samudul al-mursalin. Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Samud cuma Nabi siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh, tetapi dianggap Allah anggap dia telah mengkafirkan, telah kufur kepada seluruh rasul. Demikian juga kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikah yaitu para penyembah al-aikah. Al-aikah adalah berhala berupa pohon yang disembah. Maksudnya para penyembah berhala al-aikah adalah kaum Madian. Mereka telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan cuma Nabi Syuaib. Jadi ini berjalan dengan kaidah. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Sungguhnya kaum Lut telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh Nabi Lut cuma siapa? Nabi siapa? Nabi Lut. Yang didustakan cuma Nabi Lut. Tapi dianggap oleh Allah ketika mereka mendustakan Nabi Lut seakan-akan mereka mendustakan seluruh rasul. Dan ini menunjukkan bahwasanya siapa mendustakan satu nabi berarti mendustakan yang lainnya. Kenapa dianggap demikian? Karena seluruh nabi ajarannya sama. Kenapa? Karena seluruh nabi ajarannya sama. Jadi kalau satu didustakan sama dengan mendustakan ya yang lain. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru ubudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian daripada taghut. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, lihat halaman 540 di akhir paragraf, "Al-anbiya'u ikhwatun min allad, ummatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kata Nabi, para nabi itu adalah saudara-saudara seperti sebapak lain ibu. Seperti sebapak lain ibu. Ibu mereka berbeda-beda, bapak mereka satu. Maksudnya para nabi itu syariatnya berbeda-beda tapi semuanya menyuruh kepada tauhid. Semuanya menyuruh kepada tauhid. Jadi Nabi menamakan para nabi seperti ikhwatun li allat. Ini istilah bahasa Arab artinya ikhwah li allat maksudnya saudara-saudara sebapak lain ibu. Ibu maksudnya isyarat dari apa? Syariat. Fikihnya beda. Fikih kaum Nabi Nuh beda dengan fikih kaum Nabi Hud. Fikih dengan Nabi Musa beda dengan fikih kaum Nabi Isa. Syariatnya berbeda-beda. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing ada syariatnya. Tetapi seruan tauhid semuanya sama. Semuanya sama. Maka ketika ada satu nabi yang didustakan, sama seperti mendustakan seluruh apa? Seluruh nabi yang lain. Oleh karenanya, dari sini kita tahu bahwasanya di antara sebab kafirnya Yahudi. Apa sebab kafirnya Yahudi di antaranya? Mendustakan Nabi siapa Yahudi? Mendustakan Nabi Isa dan Nabi Musa. Isa dan Nabi Muhammad. Mereka sebab kekufurannya banyak. Namun di antara sebab kekafirannya karena mendustakan salah seorang nabi atau dua. Di antara sebab kafirnya Nasara apa? Ya, mendustakan siapa? Rasulullah, mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendustakan Muhammad, sama mereka mendustakan seluruh nabi. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini makanya saya sebutkan di di halaman 541 bahwasanya orang-orang Yahudi mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada para nabi, tapi ketika datang Nabi Isa mereka tidak beriman. Kenapa? Karena Nabi Isa datang dengan syariat baru. Nabi Isa sebagaimana kita sampaikan memansuhkan sebagian hukum Taurat. Kata Allah tentang Nabi Isa berkata alaihissalam, "Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Aku menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian. Nah, ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Menurut mereka Taurat harga mati, tidak boleh ada perubahan. Ketika Nabi Isa datang dengan syariat yang merubah sedikit isi Taurat, maka mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, bahkan mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Dan mereka berharap Nabi terakhir adalah Nabi yang hebat yang bisa mengeluarkan mereka dari genggaman Romawi. Ternyata Nabi Isa tidak bisa apa-apa. Sehingga mereka kecewa dengan Nabi Isa.
Mereka tidak beriman Nabi Isa. Kemudian mereka berharap Nabi terakhir. Nabi Isa mereka lewatkan, mereka nunggu Nabi terakhir. Sehingga mereka harus datang ke Madinah, ke Khaybar. Mereka tahu ada Nabi terakhir yang akan berhijrah ke kota yang penuh dengan korma. Sehingga orang-orang Yahudi konsentrasinya ke Khaybar dan Madinah. Karena dua kota itu yang penuh dengan korma. Ternyata mereka kecele, Nabi terakhir ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi Nabi terakhir ternyata dari kaum Arab. Sehingga mereka kafir kepada Isa dan mereka kafir kepada Muhammad. Dengan demikian mereka kafir kepada seluruh Nabi. Mereka kafir kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang dalam Taurat mengatakan akan datang Nabi namanya siapa? Muhammad. Ketika mereka mengkafirkan Muhammad berarti mereka mengkafirkan siapa? Nabi Musa. Berarti mereka kafir kepada Nabi Musa. Berarti mereka kalau mereka kafir kepada Muhammad, mereka kafir juga kepada Nabi Musa. Nasara juga demikian. Nasara, Nabi Isa telah mengabarkan dalam Injil akan datang Nabi mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi namanya setelahku namanya siapa? Ahmad. Tetapi mereka tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman kepada Ahmad, sungguhnya mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi siapa yang tidak beriman kepada salah seorang nabi berarti dia telah kafir kepada seluruh nabi. Ada seorang Nasrani yang masih Islam, kemudian dia mengatakan dia menulis buku judulnya Rabihna Nabi Muhammad walam nakhsar Isa. Kami beruntung dengan beriman kepada Nabi Muhammad dan kami tidak rugi dengan Nabi Isa. Artinya kalau kami beriman kepada Nabi Muhammad tidak berkonsekuensi untuk kafir kepada Nabi Isa, enggak. Justru Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk menghormati Nabi Isa. Makanya apa salahnya masuk Islam? Masuk Islam saya beriman kepada Muhammad dan saya beriman kepada Nabi Isa. Tidak ada konsekuensi kalau saya beriman kepada Nabi Muhammad berarti saya harus kufur kepada Nabi Isa atau Nabi Musa. Baik, ini urgensi yang kedua yang menunjukkan pentingnya kita belajar. Kemudian yang ketiga, adanya penyimpangan terkait dengan ini, adanya penyimpangan. Nanti akan kita jelaskan. Adanya penyimpangan terkait dengan iman kepada para rasul. Baik, kita lanjutkan tentang definisi Nabi dan Rasul. Berikutnya definisi Nabi dan Rasul. Ini sudah? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Dalil-dalil menunjukkan Nabi dan Rasul berbeda ya. Dalil-dalil menunjukkan ada beda antara Nabi dan Rasul. Antara Nabi dan Rasul. Contoh dalilnya seperti dalam surat Maryam 54 ya. Contoh Maryam 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana rasulan nabiyya." Firman Allah, "Wa kana rasulan nabiyya." Dan Nabi Ismail adalah rasul dan sekaligus nabi. Nabi Ismail adalah rasul dan sekaligus apa? Nabi. Berarti ada beda rasul dan nabi. Kalau rasul sama dengan nabi ya berarti hanya pengulangan. Seakan-akan Nabi Ismail adalah rasul dan rasul atau nabi dan nabi. Tapi ketika Allah membedakan lafal Rasul dengan lafal Nabi, menunjukkan ada bedanya antara Rasul dan Nabi. Demikian dalam surat Al-Hajj 52. Contoh, surat 22, ayat 52. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, min rasulin wala nabiyyin. Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad baik rasul maupun nabi. Perhatikan, baik rasul maupun nabi. Baik rasul maupun nabi. Berarti ada beda enggak rasul dan nabi? Ada, baik rasul dan nabi. Apakah Muhammad maupun apakah Khalid maupun Amr misalnya. Berarti ada dua yang berbeda. Ini dalil menunjukkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Demikian juga misalnya dalam
Ayat Al-A'raf 157. 7. Surat Al-A'raf 157. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi", yang mengikuti Rasul Nabi. Ar-Rasul an-Nabi. Jadi Rasul dan sekaligus Nabi. Bedanya antara Rasul dan jadi Rasul sekaligus Nabi. Ini berarti ada beda antara secara spesifik antara Rasul dan Nabi. Demikian dalam hadis Bara' bin Azib, doa tidur, doa sebelum tidur. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib, jadi Rasulullah SAW mengajarkan dia untuk berdoa sebelum tidur, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, ya, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la manja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Di akhir doa, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Setelah dia Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Al-Bara' bin Azib, Al-Bara' bin Azib mengulangi doa tersebut, namun di terakhir dia rubah. Harusnya Nabi mengajarkan amantu wa bi nabiyyika alladhi arsalt, aku beriman kepada nabi yang kau utus. Maka dia rubah wa bi rasulika alladhi arsalt, aku beriman kepada rasul yang kau utus. Jadi beriman nabi yang Nabi ajarkan, beriman kepada nabi yang kau utus. Al-Bara' mengulangi dengan berkata beriman kepada rasul, kata nabi diganti dengan rasul. Situ Rasulullah tegur. Rasulullah bilang jangan ganti dengan rasul. Jadi doa Nabi begini. Ini doa Nabi. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kemudian Al-Bara', perkataan Bara', dia ganti. Dia mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalt. Rasul, perhatikan. Di sini nabi diganti dengan apa? Rasul. Perhatikan, nabi diganti dengan apa? Rasul. Rasulullah tegur. Rasul bilang jangan. Harus kembalikan menjadi wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini menunjukkan antara nabi dan rasul ada bedanya. Nah, kalau begitu bedanya apa? Lantas bedanya apa? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Lantas bedanya apa? Nah, di sini saya jelaskan, lihat halaman 544. Bahwasanya nabi secara bahasa diambil dari kata an-naba. Nabi dengan nabi mirip ya. Jadi dari naba artinya berita besar, seperti firman Allah, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya kepada engkau, mereka sering bertanya-tanya 'anin naba, tentang naba, yaitu berita yang besar. Demikian juga dalam surat Al-Hijr ayat 49, Allah berfirman, "Nabbi ibadi", kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Jadi nabi itu orang Arab sering merubah hamzah menjadi ya. Nabi jadi nabi, yaitu maknanya adalah kabarkanlah. Sehingga dari sini tahu bahwasanya nabi artinya adalah secara bahasa diambil dari naba yang artinya berita. Artinya berita. Demikian dalam surat At-Tahrim ayat 3 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nabba'at bihi, tatkala sang istri Nabi mengabarkan kepadanya ya. Di situ intinya nabba artinya mengabarkan. Ke halaman 545 saya katakan, jika demikian maka istilah Nabi dari kata al-munba'u, yaitu yang diberi wahyu. Al-munbi'u yang mengabarkan wahyu. Sehingga dengan demikian Nabi secara bahasa Arab artinya orang yang diberi apa? Wahyu ya. Ini sudah Ibu? Sudah saya lanjutkan ya? Baik, Nabi secara bahasa, tunggu, Nabi secara bahasa dari kata apa? Dari lafal naba, an-naba, yang artinya berita.
Naba artinya berita. Adapun rasul, sehingga rasul secara bahasa adalah utusan. Adalah utusan, artinya utusan. Sehingga nabi artinya yang diberi wahyu. Kalau gitu nabi artinya sama dengan yang diberi wahyu. Tadi sudah disebut dalam dalilnya. Rasul, perhatikan halaman 545. Ar-Rasul diambil dari kata risalah, dari kata ar-risalah, yaitu utusan. Surat, sedangkan Rasul utusan. Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran kata Rasul seperti wa inni mursilatun ilaihim, kata Bilqis, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarjul mursalun. Sungguhnya aku akan mengirim, mengutus. Jadi mursil, aku mengutus kepada Sulaiman hadiah. Kemudian juga ketika utusan raja datang kepada Nabi Musa, Allah berfirman, "Falamma ja'ahur rasul," ketika utusan raja datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga secara bahasa rasul artinya apa? Utusan. Rasul artinya utusan, nabi artinya yang diberi wahyu. Nah, ini secara bahasa, tapi secara istilah apa bedanya? Ini bedanya secara bahasa. Nah, kalau beda secara istilah kita akan jelaskan sekarang. Tolong dicatat, kita lanjut halaman berikutnya. Sudah ya? Sekarang perbedaan antara nabi dan rasul secara istilah. Kalau tadi secara bahasa, perbedaan antara nabi dan rasul secara istilahnya. Kalau bahasa kita terminologi. Kalau yang tadi namanya etimologi secara bahasa. Tapi ada beberapa pendapat, 4 pendapat ya. Kita gambarkan ya. 4 pendapat. Ini nabi, ini rasul. Baik. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat. Pendapat pertama, yang sering kita dengar dulu saya belajar masih SD, saya ingat bahwasanya Nabi itu dapat wahyu tapi tidak berdakwah. Nabi itu diberi wahyu, namun tidak diperintahkan untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Kemudian Rasul diperintahkan untuk apa? Berdakwah. Ini diperintahkan untuk berdakwah. Tapi ini pendapat pertama di kalangan para ulama dan ini yang masyhur. Sebelum saya sampaikan, saya ingatkan kepada ibu sekalian, seluruh rasul pasti nabi. Ya, jadi kalau kita bikin himpunan rasul, nabi, faham? Faham tidak Ibu? Jadi rasul di setiap nabi pasti rasul, setiap rasul pasti apa? Nabi, dan setiap nabi belum tentu apa? Rasul. Setiap rasul pasti nabi dan setiap nabi belum tentu rasul karena rasul adalah irisan dari himpunan nabi. Pendapat pertama, nabi diberi wahyu sementara rasul sementara nabi tidak diperintahkan berdakwah, adapun rasul diperintahkan untuk berdakwah. Namun ini dibantah oleh para ulama, ya, karena namanya orang berilmu harus menyampaikan apa? Ilmunya. Ya, enggak mungkin ulama saja kalau punya ilmu tidak berdakwah ditegur. Apalagi nabi. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 59, lihat halaman 547. Innal ladzina yaktumuna man anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka dilaknat oleh Allah. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu tidak menyampaikan dilaknat oleh Allah. Ini umum. Ulama saja yang menyembunyikan ilmu tidak disampaikan dilaknat. Apalagi nabi. Kemudian bantahan kedua, lihat surat Al-Hajj 52 tadi. Allah berfirman, "Wa arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari rasul maupun nabi. Berarti rasul diutus, nabi juga diutus. Utus untuk siapa? Untuk menyampaikan apa? Dakwah. Sehingga tidak benar pendapat pertama yang mengatakan nabi tidak disuruh berdakwah, itu enggak benar karena nabi juga utusan. Lihat halaman 548, saya bawakan firman surat Al-Hajj ayat 52, "Wa ma arsalna," tidaklah kami mengutus, menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul diutus. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin," tidaklah kami utus sebelum engkau dari kalangan rasul ataupun nabi. Jadi nabi dan rasul pasti berdakwah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jadi pendapat pertama ini kurang pas ya. Ini kurang pas. Namun ini pendapat, artinya disampaikan oleh para ulama. Pendapat yang kedua, lihat halaman 548. Nabi tidak diberikan syariat baru. Dia hanya diutus kepada kaum yang telah memiliki syariat sebelumnya. Sebagaimana nabi-nabi Bani Israel semuanya mengikuti syariat Nabi Musa. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Daniel dan yang lainnya. Jadi kalau Nabi tidak membawa syariat baru, berdakwah tapi tidak membawa syariat baru. Membawa syariat baru. Terus syariatnya gimana? Ikut syariat Nabi sebelumnya. Terus apa? Akan tetapi namun mengikuti apa? Syariat Nabi sebelumnya, syariat Nabi sebelumnya. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam Allah turunkan apa? Taurat. Semua Nabi Bani Israel setelah Nabi Musa semuanya ikut Nabi Musa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, semuanya ikut syariat Taurat. Ya. Taib, adapun Rasul adalah diberikan syariat baru. Seperti Nabi Musa. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa dia syariat baru. Dengan adanya apa kitab suci apa? Injil. Namun pendapat ini juga dikritik. Dikritik ya. Karena para ulama mengatakan contoh Nabi Ismail. Nabi Ismail membawa syariat Nabi Ibrahim, tapi Allah menamakan dia Rasul. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail adalah Rasul sekaligus Nabi. Allah menamakan Ismail dengan apa? Rasul. Padahal dia tidak membawa syariat baru. Dia membawa syariat ayahnya. Siapa? Ibrahim. Tapi Allah menamakan dia juga Rasul. Jadi pendapat ini juga agak kurang pas karena ternyata ada Rasul yang tidak bawa syariat baru. Faham ya? Jadi pendapat kedua mengatakan Nabi tidak bawa syariat baru, Rasul bawa syariat baru. Ternyata ada Rasul tidak bawa syariat baru. Contohnya lagi Rasul tidak bawa syariat baru siapa? Nabi Harun. Ya. Nabi Harun, ya, inna rasula rabbik fa arsil ma'ana, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, inna rasula rabbik, sungguhnya aku dan Harun Rasul, utusan dari siapa? Allah. Tetapi apakah Nabi Harun bawa syariat? Enggak. Dia hanya ngikut kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi Harun adalah seorang Rasul. Demikian juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga Allah namakan dengan Rasul padahal mereka tidak membawa syariat apa? Baru. Dengan demikian pendapat ini juga kurang pas. Ya. Pendapat yang ketiga, Nabi tidak diutus kepada kaum yang menentang. Adapun Rasul diutus kepada kaum yang menentang. Ya. Nabi diutus
kepada kaum yang tidak menentang. Adapun Rasul diutus kepada kaum yang menentang. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini pendapat cukup kuat. Seperti Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menentangnya, menentang syariat, menentang tauhid, maka Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ketika Nabi Adam tidak ada yang menentang Nabi Adam. Semuanya anak-anak dia mengajarkan sampai anak. Tapi tidak ada kaum yang menentang Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam diutus dan dia berdakwah kepada anak-anaknya, ya. Dia punya syariat baru. Nabi Adam syariat baru enggak? Syariat baru. Dia berdakwah atau tidak? Berdakwah anaknya. Cuma tidak ada kaum yang menentang, sehingga dia bukan rasul, tapi dia hanya seorang apa? Nabi. Adapun Nabi Nuh adalah rasul yang pertama dalam kisah ketika manusia dalam kondisi terdesak di bawah terik matahari di padang mahsyar, maka orang-orang mendatangi Nabi Nuh, kemudian mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Wahai Nuh, sungguhnya aku adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia diutus kepada kaum yang menentang. Ya. Dan ini pendapat ketiga, pendapat Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang paling, saya rasa paling kuat di antara yang lainnya. Bukan yang lainnya bukannya salah, tapi ini lebih tepat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya An-Nubuwat, "Fan-nabiyyu huwa alladhi yunabbi'uhu Allah wa huwa yunbi'u bima anba'ahu Allah bih." Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, kemudian dia menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Fa in ursila ma'a dzalik ila man khalafa amrallah liyuballighahu risalatan minallah ilaihi fa huwa rasul. Jika nabi tersebut ternyata diutus kepada kaum yang menentang, maka jadilah dia rasul. Kalau tidak diutus kepada kaum yang menentang, berarti dia cuma nabi. Ini pendapat yang ketiga, ya. Pendapat keempat saya tidak tulis, ya. Kelupaan. Harusnya ada pendapat keempat, ya. Wallahu alam, pendapat ketiga yang lebih apa? Yang lebih tepat, ya. Ini pendapat, ada 4 pendapat harusnya, tapi saya lupa yang keempat, saya tidak cantumkan di buku, mungkin kelewatan, ya. Baik, sampai sini paham Ibu? Kita lanjut kalau sudah paham. Sekarang kita bahas tentang tingkatan para nabi dan rasul. Tingkatan para nabi dan rasul. Kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalam Allah. Mereka adalah para rasul yang kami beri tingkatan satu dengan yang lainnya. Tidak sama rata para nabi kedudukannya, ya. Tidak sama rata. Yang pertama, para nabi adalah semuanya pilihan Allah, ya. Semua nabi dan rasul adalah pilihan Allah. Istifa. Cuma dengan hikmahnya. Allah memilih tentu dengan hikmahnya, tidak asal-asalan, ya. Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu ketika dia meletakkan risalahnya di mana. Kenapa bukan orang Indonesia yang jadi nabi? Kita bilang Allah yang lebih tahu. Kenapa bukan orang Bugis yang jadi nabi? Kenapa bukan orang Jawa? Kenapa bukan orang Papua? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata At-Tabari menafsirkan ayat ini, fa ana a'lamu bimawadhi'i risalati wa man huwa laha ahlun. Yaitu aku lebih tahu di mana lokasi-lokasi risalahku dan siapa yang berhak untuk mendapatkan risalahku. Dan Allah pilih dalam surat Al-Hajj ayat 75, ini tadi dalam surat Al-An'am.
ayat 124. Demikian juga dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah memilih di antara kalangan malaikat ada yang menjadi utusan Allah dan ada di kalangan manusia yang menjadi utusan Allah. Syekh Sa'di berkata mengomentari ayat ini, ya. Yakhtaru wa yajzabi minal malaikati rusulan wa nasir rusulan yakununa azka dzalika nau, yaitu Allah memilih di kalangan para malaikat untuk menjadi utusan Allah. Tidak semua malaikat jadi utusan Allah. Ada malaikat tugasnya cuma beribadah, berzikir, bertasbih. Tidak semua malaikat diutus. Demikian juga manusia. Allah pilih malaikat, Allah pilih manusia yang mereka itu adalah jenis yang paling mulia, yang terbaik di antara malaikat dan manusia. Wa ajma'ahu li sifatil majdi wa ahqqu bil istifa, dan mereka memiliki sifat-sifat yang mulia dan paling utama untuk dipilih. Far rasul la yakununa illa safwatal khalqi. Maka para rasul tidak mungkin kecuali dari kalangan orang-orang yang paling mulia. Antum coba baca sejarah para rasul. Sebagai rasul semuanya tidak ada yang penjahat kemudian jadi jagoan, enggak ada. Semua dari awal sudah baik. Semua para rasul semua sudah baik dari awal. Tidak ada dadinya penjahat kemudian dipilih jadi jagoan, enggak ada. Para rasul semua dari mau nabi siapapun, dari kecil mereka sudah baik, mereka terpilih. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya nabi-nabi dari awal mereka sudah baik. Cuma satu rasul yang dulunya jahat kemudian jadi baik. Siapa? Paulus. Paulus itu rasul versi orang Nasara. Paulus dia asalnya mereka tertulis dalam Bible sendiri. Dia menceritakan kisahnya. Saya dulu orang Yahudi, kemudian saya suka membunuhi pengikut Nabi Isa. Bahkan dia bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkapin pengikut Nabi Isa. Dia memusuhi agama Nasara. Dia memusuhi, karena orang Yahudi permusuhannya kuat dengan Nasara. Dia memusuhi orang Nasara. Sehingga Paulus cerita suatu hari saya pergi keluar untuk memusuhi orang Nasara, tiba-tiba di tengah jalan saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat saya sebagai seorang Rasul. Jadi cerita yang aneh, Paulus dulunya penjahat, tahu-tahu diangkat jadi Rasul. Jadi dia rasul yang aneh sendiri di antara para rasul yang lain. Kalau kita tidak meyakini dia seorang rasul. Jadi bagi Nasara, Paulus adalah seorang rasul. Cuma kalau kita baca sejarahnya, dia seperti itu. Dia bahkan cerita sendiri bagaimana dia dulu mau membunuhi kaum Nasara, memusuhi kaum Nasara, bahkan dia bekerja sama dengan penguasa untuk memusuhi kaum Nasara. Di tengah jalan dia sedang menuju untuk memusuhi kaum Nasara, tiba-tiba Yesus turun, kemudian mengabarkan kamu saya angkat jadi Rasul. Jadi sejak itulah berubah. Yesus yang tadinya Rasul jadi Tuhan, Paulus yang jadinya penjahat jadi Rasul. Ini hakikat yang mereka termaktub dalam Bible, ada dalam Bible. Tapi itu yang mereka yakini. Tapi kalau kita, para rasul, para malaikat yang jadi rasul pasti pilihan. Tidak mungkin orang sembarangan. Ya. Far rasul la yakununa illa safwatal khalqi 'alal itlaq. Kata Syekh Sa'di, para rasul tidak mungkin kecuali adalah yang terbaik secara mutlak. Walladzi ikhtarahum wastafahum laisa jahilan bihaqa'iqil asya. Yang memilih mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang milih Muhammad jadi rasul, Isa jadi rasul, Musa jadi rasul. Bukan sembarang, dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bagaimana cerita Nabi Muhammad SAW, dibuat skenario oleh Allah, Nabi Muhammad tidak pernah berbuat kesalahan meskipun dia belum jadi nabi. Dia terjaga. Sebelum dia akan jadi Nabi SAW ketika umur berapa tahun? 40 tahun. Sebelum itu banyak kejadian-kejadian, tapi Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau ingin mendengar acara walimah, ada musik-musikan, Allah bikin dia pingsan. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga misalnya Nabi SAW ketika hajian, dia belum jadi Nabi, jadi hajian, orang-orang Quraisy semuanya kalau wukuf di Muzdalifah. Tapi Muhammad sendiri wukufnya di Arafah, ikut orang-orang Arab yang lain. Karena wukuf di Muzdalifah itu keliru. Makanya Allah jaga Nabi wukufnya di mana? Tanggal 9 Dzulhijjah di mana? Di Arafah, bukan di Muzdalifah. Orang Quraisy semuanya di Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW ketika bangun Ka'bah, kemudian Nabi SAW kepanasan dan Rasulullah SAW ingin membuat kain sarungnya untuk untuk
ditaruh di atas bahunya supaya tidak sakit ketika diletakkan batu, maka dia ingin angkat sarungnya dan itu konsekuensi dia akan terlihat sebagian auratnya. Ketika dia mau angkat, Allah bikin dia pingsan. Maksud saya, Nabi Muhammad SAW terjaga dan beliau tidak pernah dusta sama sekali, padahal belum jadi nabi. Jadi Allah membuat skenario untuk menjaga nabi-nabi tersebut dan untuk dipilih menjadi seorang rasul. Bukan penjahat tiba-tiba jadi apa? Rasul, enggak ada. Baik. Yang memilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa innamal mustafi lahum as-sami'ul basir. Sungguh yang milih mereka untuk jadi rasul adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Alladzi qad ahata ilmuhu wa sam'uhu wa basaru bi jamil asya', yang pendengarannya, penglihatannya, ilmunya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu. Fakhtiyaruhu iyyahum an ilmin minhu annahum ahlun lidzalik. Maka ketika Allah milih di atas ilmu, Allah tahu mereka pantas untuk menjadi para rasul, ya. Baik. Ini semua nabi dan rasul adalah pilihan Allah dengan hikmahnya. Kemudian yang kedua tadi, para rasul pasti, para nabi dan rasul pasti orang-orang yang terbaik. Dan rasul pasti orang-orang terbaik. Orang terbaik, bukan penjahat jadi rasul. Bukan penjahat terus jadi jagoan. Enggak ada ya. Mereka dari awal sudah baik ya. Ini Kemudian yang ketiga, rasul bertingkat-tingkat. Para rasul tidak satu derajat, tetapi bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, dalam surat Al-Baqarah ya. Mereka para rasul kami angkat satu di atas yang lainnya ya. Mereka para rasul kami angkat satu di atas lainnya. Jadi tidak satu derajat. Paham ya Ibu ini? Baik, secara singkat yang jelas orang-orang beriman, kalau kita membuat diagram ya. Orang-orang Islam, orang-orang beriman dan para wali, para nabi, para rasul. Jadi kira-kira demikian. Jadi para rasul yang paling sedikit. Kemudian para nabi, kemudian para wali. Kemudian orang yang beriman. Jadi rasul yang paling tinggi. Rasul pun bertingkat-tingkat. Dari para nabi, para rasul, kemudian ulul azmi, al-khalilan, kemudian nanti kita sebutkan insyaallah taala ya. Rasul yang paling tinggi. Para rasul juga, atau kita gambar di sini ya. Ini yang paling tinggi. Kemudian nanti kita juga ada tingkatan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad, kemudian Khalilan,
Kemudian ulul azmi. Ulul azmi. Kemudian ulul azmi. Kemudian ar-rusul. Oh, bahasa Indonesia aja lah, sebentar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 kekasih khalilan, 2 kekasih Allah, 2 khalil. Kemudian ulul azmi. Kemudian para rasul. Nah, para rasul sendiri kalau kita mau kita mau buat diagram juga demikian. Muhammad yang paling tinggi. Kemudian setelah itu para 2 khalil. Kemudian ulul azmi. Kemudian yang paling biasa para rasul. Perhatikan sini. Para rasul pun bisa kita klasifikasikan. Para rasul tidak semuanya ulul azmi. Ulul azmi ada berapa orang? 5. Siapa saja? Nuh, terus Ibrahim, Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, ya. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nuh, Ibrahim seperti yang didatangi ketika di padang mahsyar. Setelah Nabi Adam siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini ulul azmi 5. Di antara ulul azmi ini ada 2 orang yang Khalilur Rahman, kekasih Allah. Itu Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Dan di antara ini yang paling dicintai oleh Allah siapa? Nabi Muhammad. Jadi Rasul sendiri bertingkat-tingkat. Paham Ibu? Saya sudah setengah mati bikin bulatan-bulatan itu. Semoga dipahami. Taib. Sudah Ibu-ibu? Kita lanjut. Taib, kalau begitu kita lihat diagram yang sebelah kiri. Berarti setiap rasul pasti seorang nabi. Dan setiap nabi pasti adalah wali Allah. Dan setiap wali pasti orang beriman. Ini tingkatan. Tapi tidak semua orang beriman wali Allah. Dan tidak setiap wali Allah para nabi. Dan setiap tidak nabi jadi rasul. Kemudian rasul kita pindah ke diagram kanan. Tidak semua rasul ulul azmi. Dan tidak setiap ulul azmi khalil. Dan tidak setiap khalil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Tapi dari sini kita tahu bahwasanya kedudukan rasul lebih tinggi dari nabi, kedudukan nabi lebih tinggi daripada wali. Lihat halaman 553. Halaman 1553. Berikut keterkaitan antara nabi dan rasul. Setiap rasul pasti nabi dan wali Allah. Paham? Setiap rasul pasti nabi dan wali Allah. Setiap nabi pasti wali Allah namun belum tentu rasul. Dan setiap wali belum tentu nabi dan rasul. Intinya rasul adalah tingkatan yang tertinggi sedangkan wali adalah pengikut nabi dan rasul. Para ulama telah sepakat nabi lebih mulia daripada wali. Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya." Perhatikan ini akidah Ahlussunnah. Kami tidak akan mengutamakan, mendahulukan wali dibanding nabi manapun. Wa naqul nabiyyun wahid afdhalu min jamil awliya. Bahkan kami berkata satu nabi lebih afdal daripada seluruh wali. Perhatikan. Satu nabi lebih afdal daripada seluruh wali. Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, "Innan nabiyyu idzin nabiyyu afdhalu minal wali bil ijma'." Bahwasanya nabi lebih afdal daripada wali dengan ijma' ulama. Kemudian beliau berkata juga Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam Mufhim, "Fan nabiyyu afdhalu minal wali." Nabi lebih afdal daripada wali. Wa huwa amrun maqtu'un bih, dan perkara yang sudah dipastikan. Aklan wa naqlan, baik secara akal pasti nabi lebih afdal daripada wali, dan secara dalil pun pasti nabi lebih afdal daripada wali. Wasairu ila khilafihi kafirun. Dan siapa yang mengatakan wali lebih afdal daripada nabi, maka dia kafir. Perhatikan. Siapa yang mengatakan wali lebih afdal daripada nabi, maka dia telah kafir. Kenapa? Li'annahu amrun ma'lumun minasyarq bid-darurah. Karena syariat sudah menjelaskan secara pasti, orang semua sudah tahu nabi lebih afdal daripada
wali. Paham? Jadi Abu Abbas Al-Qurtubi mengatakan, yang bilang wali lebih afdal daripada Nabi adalah kafir. Namun anehnya ada sebagian orang menyimpang mengatakan wali lebih afdal daripada Nabi. Di antaranya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang diagung-agungkan oleh sebagian sufi zaman sekarang, dan dia adalah pencetus pemahaman wahdatul wujud. Bukan pencetus, dia yang mempopulerkan wahdatul wujud sebelum dia sudah ada. Tapi dia termasuk orang yang paling mempopulerkan, bahkan dikatakan dia supernya wali, bahkan banyak pujian-pujian kepada Ibnu Arabi. Ya. Dia berkata, maqamun nubuwati fi barzakhin fawaikar rasul dunal wali. Menurut dia bahwasanya wali itu lebih tinggi daripada nabi, daripada rasul. Jadi rasul yang paling rendah, kemudian nabi baru apa? Wali. Dibalik. Harusnya kita kan wali, nabi baru kemudian apa? Rasul, semakin sedikit semakin tinggi. Tapi dia balik, dia rasul dulu, wali baru apa? Nabi. Saya jelaskan situ halaman 55. Asalnya pemikiran ini menyimpang, asal muasalnya dari akidah Khatmul Auliya, dari akidah Khatmul Auliya yang dicetuskan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam bukunya Khatmul Auliya. Ya. Lihat halaman 55. Ini sudah Ibu? Akidah yang menyimpang wali dianggap lebih afdal dari nabi. Dan ini berasal dari akidah Khatmul Auliya karya Hakim Tirmidzi. Dia berkata, dia wafat tahun 320 Hijri, dia menulis buku, sebuah kitab judulnya Khatmu Al-Auliya, ya. Dicetak bukunya. Dia mengatakan, "I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala mustafa minal ibad anbiya wa auliya." Allah telah memilih di antara hamba-hambanya para nabi dan para wali. Demikian Allah wa faddala ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Allah menjadikan sebagian nabi lebih afdal daripada nabi yang lain. Demikian juga al-auliya. Allah menjadikan sebagian wali lebih afdal daripada sebagian wali yang lain, ya. Kemudian beliau berkata, yang nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kemudian beliau berkata, "Tsumma lamma qabadallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayyara fi ummati arba'ina siddiqan bihim taqumul ardu wa hum ahlu baitihi." Kemudian beliau berkata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Allah sisahkan dalam umat ini 40 siddiq. Yang dengan 40 orang tersebut maka tegaklah bumi ini dan mereka adalah ahlul bait. 40 orang ahlul bait. Setiap seorang dari mereka meninggal maka akan diganti dengan, jadi harus ada 40 terus. Ini semua khurafat yang enggak ada dalilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ada 40 ahlul bait. Setiap kalau ada yang meninggal diganti. Setiap yang meninggal tetap 40. Man yakum hatta idzan qarada adaduhum wa ata waqtu nuzu zawalid dunya ibta'atha Allah waliyan istafahu wajtabahu. Ketika akhirnya mereka bukan begini, maksudnya fakullama mata wahidun minhum khallafahu man yakum maqama. Setiap ada yang meninggal 40 itu satu menggantikan posisi yang lain, sampai akhirnya mereka semua meninggal. 40 tersebut meninggal. Jika 40 tersebut sudah meninggal, maka datanglah waktu sirnanya dunia. Ibta'atha Allah waliyan istafahu wajtabahu. Wa qarrabahu adnahu wa atahu ma atawal awliya wa khassahu bi khatamil awliya. Maka Allah akan utus seorang wali yang Allah pilih dan Allah dekatkan wali tersebut dengan dia dan Allah berikan apa yang Allah berikan kepada para wali. Wa khassahu bi khatamil awliya. Maka Allah khususkan ada di antara wali tersebut penutup para wali. Sebagaimana ada penutup para nabi, ada juga penutup para wali. Fa yakunu hujjatallahi yaumil qiyamah ala sa'iril awliya, dan wali penutup ini akan menjadi hujah bagi seluruh wali-wali yang ada. Wa kana syafi'uhum yaumal qiyamah fa huwa sayyidum, dan wali penutup wali ini akan menjadi pemberi syafaat bagi wali-wali yang ada. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin para nabi, penutup wali ini menjadi pemimpin para wali. Kemudian beliau menjelaskan apa bedanya wali dengan nabi. Al-farqu bainan nubuwwati wal wilayah, anna an-nubuwwata kalamun yanfasilu min Allah wahyan ma'ahu ruhun min Allah. Adapun beda antara wali dengan nabi, kalau nabi itu Allah berfirman, firman tersebut lepas dari Allah menjadi wahyu, diutus melalui malaikat.
Siapa yang menolak firman Allah maka dia kafir karena dia telah menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Wal wilayatu liman wallallahu hadithahu ala tariqin ukhra fa awsala ilaihi. Adapun wali tidak pakai wahyu, tidak pakai malaikat. Kalau wali Allah berikan wahyu langsung dengan cara Allah sendiri. Tidak pakai apa? Malaikat. Intinya kemudian akhirnya akidah ini diambil oleh Ibnu Arabi. Kemudian dia berkata dalam kitabnya, saya nukil ya. Fususul Hikam halaman 60-63 ya. Kemudian dia berkata ya, dia mengatakan wali fa innahu min wajhin yakunu anzal kama annahu min wajhin yakunu a'la. Wali dibandingkan dengan rasul, dalam satu sisi memang dia di bawah rasul, dalam sisi yang lain dia lebih tinggi daripada rasul. Dalam sisi lain dia lebih tinggi daripada rasul. Saya bacakan. Walaysa hadzal ilmu illa li khatamir rasul wa khatamal auliya. Ilmu ini tidak ada, itu ilmu tentang wahdatul wujud, hanyalah diberikan kepada penutup rasul dan penutup para wali. Wa ma yarahu ahadun minal anbiya war rusul illa min mishkatir rasulil khatim. Apa yang dilihat oleh para nabi al-khatam dan para rasul adalah dari sumber rasul yang penutup. Wala yarahu ahadun minal auliya illa min mishkatil waliyil khatam atau khatim. Demikian juga ilmu ini tidak dilihat oleh para wali kecuali dari sumbernya wali yang terakhir. Hatta innar rusula la yarawnahu mata ra'ahu illa min mishkati khatamil auliya. Perhatikan, sampai para rasul mereka tidak melihat ilmu ini kecuali dari sumber penutup para wali. Wa in kana khatamul auliya tabi'an fil hukmi lima ja'a bi khatamur rasul min at-tashri' fadzalika la yaqdahu min maqamihi wa la yunaqisu madhhabna ilaihi. Fa inna min wajhin yakunu anzal kama annahu min wajhin yakunu a'la. Meskipun penutup wali secara syariat mengikuti penutup para rasul, yaitu penutup wali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini tidaklah merendahkan kedudukan sang wali. Karena sang wali memang dalam satu sisi lebih rendah daripada rasul karena mengikuti syariatnya, tapi dalam satu sisi lebih tinggi daripada rasul. Lebih tinggi daripada rasul. Mengerikan. Kemudian dia menyebutkan sebabnya. Perhatikan, di akhir dia mengatakan kenapa sebagian wali lebih tinggi daripada rasul. Dia mengatakan fa innahu akhadha minal ma'din alladhi ya'khudhu minal malak alladhi yuha bihi ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena para wali, penutup para wali mengambil dari sumber yang malaikat juga mengambil darinya, yang lalu malaikat mewahyukannya kepada Rasulullah. Jadi para wali langsung, kalau Rasul lewat perantara apa? Malaikat, paham? Rasul mengambil wahyu lewat perantara apa? Malaikat. Kalau para nabi, para wali langsung. Dari sisi sini dia mengatakan bahwasanya wali lebih hebat daripada Rasul. Ya. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Arabi biar ibu-ibu jelas. Di situ halaman 558. Walamma masala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nubuwwata bil haid min al-labin. Dalam satu hadis Rasulullah SAW memperumpamakan kenabian dengan sebuah dinding yang tersusun dari bata. Waqad kamula siwa maudhi al-labinah. Rasulullah melihat suatu rumah atau suatu dinding sudah sempurna kecuali satu tempat bata yang belum diisi. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal labinah. Rasulullah SAW itulah tempat bata tersebut. Jadi kalau dipasang bata tersebut maka bangunan para rasul sudah sempurna. Bangunan sudah indah, cuma satu bata belum ada. Kata Ibnu Arabi, bata tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaraha illa kama qala labinatan wahidah. Hanya saja Nabi ketika melihat bata tersebut kosong, dia tidak melihat kecuali cuma satu bata. Wa amma khatamul auliya, adapun para wali, fala budda lahu min hadhir ru'ya. Wali juga bisa melihat hal ini. Fayara ma masalahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yara bil haid maudhi al-labinatain. Adapun wali tidak lihat cuma satu bata. Ternyata wali melihat ada dua bata yang kurang. Subhanallah. Jadi dia bilang Nabi melihat cuma satu bata yang kurang, wali melihat dua bata. Dua bata tersebut min zahabin wa fiddah. Bata yang kurang itu bata dari emas, bata dari perak. Fayara labinatain lataini tanqusul haitu anhuma wa takmulu bihima labinata dhahabin wa labinata fiddah. Ternyata bangunan tersebut belum sempurna kecuali dipenuhi dengan dua bata tersebut, bata emas dan bata perak. Fala budda an yara nafsahu tantabi'u fi mawdi'i
tainikal labinatain fayakunu khatamul auliya tainikal labinatain. Adapun wali dia tahu dia yang harus memenuhi dua bata tersebut. Dua bata tersebut sehingga maka khatamul auliya, penutup para wali yang akan menepati dua tempat bata tersebut, maka sempurnalah bangunan tadi. Wasababu al-mujib likaunihi ra'aha labinatain. Apa yang menyebabkan wali bisa melihat dua bata sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa melihat satu bata? Annahu tabi'un li syar'i khatamir rasul fi dhahir. Karena penutup para wali hanya mengikuti syariat penutup rasul, yaitu wali mengikuti syariat Nabi Muhammad secara zahir. Wa huwa mawdi'ul labinatil fiddah. Dan secara zahir hanyalah bata perak. Wa huwa zahiruhu. Dan itu zahir daripada bata tersebut. Wa ma yatba'uhu minal ahkam, yang di situ ada hukum-hukum fikih. Kama huwa akhidun anillahi fi sirri ma huwa bisurrati dhahirati muttabi'un fihi. Li'annahu yaral amr ala ma huwa alaih. Adapun wali dia melihat langsung yang hakikatnya, bukan lihat zahirnya saja. Maka fala budda an yaruha kadza, maka dia akan melihat bata ternyata ada dua, bukan satu. Wa huwa madhi'ul labina dhahabiyah fil batin. Adapun dia wali menempati batin daripada bata tersebut, yang bagian luar emas, bagian dalam apa? Yang luar perak, bagian dalam apa? Emas. Bagian luar itu Nabi Muhammad SAW, bagian dalam dia yang emas. Kenapa? Fa inna akhadha minal ma'dan ladzi akhadha minal malak. Karena kenapa dia adalah bagian bata emasnya sementara Muhammad adalah bata peraknya? Karena di wali, penutup para wali telah mengambil ilmu langsung kepada Allah yang tempat mengambil malaikat. Malaikat sama dia sama-sama ngambil, kalau Rasul nunggu malaikat. Berarti mana yang lebih canggih, wali atau Rasul? Menurut dia wali, karena wali ngambil langsung pada Allah, sebagaimana malaikat langsung ngambil dari siapa? Allah. Adapun Rasul harus melewati malaikat. Ini jelas kekufuran. Bagaimana dia anggap bahwasanya Nabi Muhammad adalah bata perak sementara dia bata apa? Emas. Mengerikan. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.